Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Hukum Pidana Islam. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan mencoba mendiskusikan tentang perkembangan dan pengertian hukum pidana Islam. Mahasiswa-mahasiswi sekalian harus memahami bahwa sesungguhnya hukum pidana Islam bukanlah subjek ataupun mata kuliah yang baru dikenal. Bahkan mata kuliah ini banyak diajarkan di beberapa universitas di dunia. Bukan hanya di universitas yang ada di negara-negara muslim, tetapi justru mata kuliah ini diajarkan di beberapa universitas yang notabene-nya bukan beragama Islam. Di sini saya akan berikan contoh beberapa universitas yang non-muslim, tetapi justru mengajarkan subjek hukum pidana Islam, seperti St. Mary School of Law, University of Queensland, University of London, dan sebagainya. Universitas-universitas inilah yang banyak sekali research, banyak sekali penelitian tentang hukum pidana Islam. Apabila kita lihat perkembangan di beberapa negara Asia, Afrika, banyak sekali negara-negara bukan hanya secara teoritis, bahkan secara praktis, ya, hukum pidana Islam ini dilaksanakan. Misalnya seperti Arab Saudi, Qatar, Aljazair, Mesir, negara kita, Indonesia, dan beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan di negara Afrika seperti Kenya, Libya. Mereka negara-negara yang secara praktis melaksanakan hukum pidana Islam. Jadi, hukuman pidana Islam yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia secara praktis banyak diterapkan, dilaksanakan di beberapa negara, khususnya negara bahagian Asia maupun negara bahagian Afrika. Nah, apabila kita lihat di Indonesia, hukum pidana Islam ini ada diatur di dalam ranah hukum publik dan ada diatur dalam ranah hukum privat. Walaupun negara Indonesia bukanlah negara negara Islam, tetapi negara yang mengakui akan ketuhanan, di mana produk hukum yang diterbitkan oleh pembentuk undang-undang, salah satu sumbernya adalah daripada hukum agama, khususnya hukum pidana Islam. Nah, dari beberapa negara tersebut di atas, masing-masing negara dalam menerapkan hukum pidana Islam ini berbeda-beda. Ada yang menerapkan hukum Islam itu secara tradisional, ya, secara orisinil. Artinya apa? Hukum pidana Islam itu dilaksanakan persis sebagaimana di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman para tabi'in. Contohnya seperti negara Arab Saudi, Yaman Utara, mereka melaksanakan hukum pidana Islam itu sama persis seperti yang dilaksanakan di zaman Rasul. Inilah disebut sebagai pelaksanaan hukum pidana Islam, ya, di mana undang-undangnya itu non-kodifikasi. Non-kodifikasi artinya adalah hukum pidana Islam itu diterapkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis tanpa disusun secara sistematis seperti kitab undang-undang hukum pidana yang diterapkan di Barat. Makanya dikatakanlah Arab Saudi dan Yaman ini sebagai negara
yang secara tradisional melaksanakan hukum pidana Islam apa adanya. Nah, sedangkan negara-negara lain seperti Libya, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Tunisia, negara-negara ini melaksanakan hukum pidana Islam secara kodifikasi. Artinya apa? Hukum pidana Islam itu disusun, dibentuk dalam bentuk undang-undang per pasal dan ayat, tetapi kandungan daripada undang-undang itu bersumber daripada hukum Islam. Yang membedakan format dan bentuknya itu mengikuti sistem hukum di mana negara tersebut menganut sistem hukum negara jajahan. Misalnya seperti Indonesia. Indonesia ini kan negara bekas jajahan Belanda. Sistem hukum yang dianut itu adalah Eropa kontinental. Jadi ya, dalam penerapan hukum pidana Islamnya di Indonesia, dia menyusun undang-undangnya itu persis seperti kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Persis. Ya, hukum pidana Islam yang seperti ini, yang terkodifikasi ini disebut pelaksanaan hukum pidana Islam yang sudah modern. Artinya apa? Mengikut perkembangan daripada penyusunan sistem hukum pidana Barat. Walaupun antara tradisional dan modern sepertinya agak kurang sedikit cocok jika kita gunakan istilah tersebut. Baik, selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa apa relevansinya ya hukum pidana Islam itu dapat dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana Islam ini bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Salah satu relevansinya adalah Indonesia, penduduk Indonesia hampir 90% beragama Islam ataupun mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang beragama Islam mempunyai hak untuk mengatur dirinya sebagaimana agama yang diyakininya. Oleh karena itu, ya, pemerintah Indonesia memberi peluang kepada masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan kepercayaannya itu dalam kehidupannya. Misalnya dalam ranah hukum privat, umat Islam menikah ingin menggunakan tata cara mekanisme sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Pemerintah Indonesia untuk menyahuti aspirasi hukum masyarakat Islam yang ada di Indonesia, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang hukum perkawinan. Di mana undang-undang tersebut substansinya adalah hukum Islam. Jadi di situ diatur mengenai tentang pernikahan, rukun nikah, talak, uruju, mengenai tentang waris, faraid, dan sebagainya. Jadi ini dianggap sangat relevan jika hukum pidana Islam itu dilaksanakan di Indonesia. Yang kedua, masyarakat Indonesia sudah menerapkan hukum Islam itu sejak dahulu, turun-temurun. Sebelum zaman penjajahan itu masuk ke Indonesia, ya, penduduk Indonesia sudah melaksanakan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam, secara turun-temurun. Jadi ada dua hukum yang dilaksanakan di zaman dulu itu. Pertama adalah hukum adat, yang kedua hukum Islam. Jadi hukum pidana Islam itu bukan sesuatu yang baru bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Kita sudah mengenalnya, apalagi masyarakat Aceh. Dalam tinjauan sejarah historis, orang Aceh sejak zaman kerajaan, ya, itu sudah melaksanakan hukum pidana Islam. Relevansi yang ketiga adalah pembangunan dan pengembangan hukum pidana nasional Indonesia bersumber daripada nilai-nilai yang hidup, yang diakui dan dilaksanakan hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan hukum adat dan hukum agama. Hukum agama yang dimaksud di sini adalah hukum Islam. Baik. Nah, apabila kita lihat secara yuridis, pelaksanaan hukum pidana Islam itu di Indonesia sangat dimungkinkan.
Pertama kita lihat daripada dasar konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan dasar falsafah negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pada sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini ya mengakui adanya ketuhanan, mengakui adanya agama. Artinya apa? Kedudukan agama dalam sistem hukum Indonesia sangat kuat. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa siapa saja ya dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Jadi dalam hal ini ya, masyarakat Islam yang ada di Indonesia dapat melaksanakan semua yang menyangkut dengan ibadah, yang menyangkut dengan aspek sosial budaya, pendidikan, dapat menerapkan hukum Islam, termasuk mengenai tentang aspek hukum. Nah, dari dasar falsafah inilah, dari dasar falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya ini, lahirlah peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana penjabaran daripada falsafah bangsa tersebut. Ya, misalnya pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang tentang perkawinan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan tentang Undang-Undang Perbankan nomor 8 tahun 2019, perbankan Islam atau perbankan syariah. Yang berikutnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang pesantren. Kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang wakaf. Dan yang terakhir, dan masih banyak laginya, tetapi dalam aspek hukum pidana, hanya satu instrumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Di situ terdapat pelaksanaan hukum Islam secara kafah. Yang kedua, diterbitkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang pemerintahan Aceh. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Disinilah letak bahwa negara Indonesia atau negara Pancasilais bisa menerapkan hukum pidana Islam. Baik. Apabila kita sudah memahami bahwa kedudukan hukum pidana Islam di Indonesia itu dimungkinkan untuk dilaksanakan, selanjutnya kita akan melihat apa itu pengertian hukum pidana Islam. Di dalam pengertian hukum pidana Islam ada 3 istilah yang sering digunakan secara bergantian oleh pakar hukum Islam ataupun fuqaha. Pertama ada yang disebut dengan al-jinayah. Yang kedua jinayah. Dan yang ketiga ada istilah jarimah. Apakah ketiga istilah ini berbeda? Atau justru sama? Atau justru berbeda tetapi pada penempatan saja? Namun pada makna sesungguhnya adalah sama. Disebutkan dalam beberapa referensi bahwa istilah al-jinayah jamak dari kata jinayah, yang bermakna adalah suatu perbuatan, satu perilaku, satu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang di mana perbuatan tersebut mengandung dosa, mengandung suatu pelanggaran terhadap syariat, ataupun suatu perbuatan berkenaan dengan pelanggaran dan kejahatan. Nah, sedangkan al-jinayah memuat ketentuan yang membahas, menguraikan, merumuskan perbuatan jinayah atau perbuatan pidana. Dalam bahasa hukum pidana nasional kita sebut sebagai delik, dan mengatur tentang pemidanaan. Dalam bahasa hukum Islam disebut sebagai ukubah. Bahasa Aceh sering disebut dengan ubat. Nah, jadi dia mengatur tentang perilaku, mengatur tentang unsurnya, mengatur tentang hukumannya. Para fuqaha sering menggunakan istilah ini secara bergantian, tetapi sebenarnya istilah antara jinayah dan jarimah mempunyai kandungan yang sama, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Baik, kita akan mengambil beberapa contoh pendapat para pakar menyangkut dengan pengertian fikih jinayah. Kalau di Malaysia disebut dengan istilah jinayah.
Fikih jinayah adalah segala ketentuan mengenai jarimah. Jarimah adalah perbuatan pidana atau disebut dengan delik yang dilakukan oleh seorang mukallaf berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah dianggap dewasa atau baligh, atau orang yang sudah dapat diletakkan kewajiban untuk pertanggungjawaban pidana. Itu disebut sebagai orang mukallaf. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, jinayah diperuntukkan untuk suatu istilah yang dilarang oleh syara yang berhubungan dengan penjagaan agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sedangkan Said Sabiq berpandangan bahwa jinayah itu adalah tindakan ataupun perbuatan yang dilarang, yang mana apabila dihindari, perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu kebaikan. Namun apabila dilakukan, maka dapat membahayakan diri manusia berkenaan dengan agamanya, berkenaan dengan hartanya, berkenaan dengan akalnya, berkenaan dengan harga dirinya. Jadi dalam Islam hukum pidana itu adalah bertugas salah satunya menjaga agama. Dalam Islam tidak ada pilihan untuk memilih agama. Agama cuma satu, yaitu agama Islam. Jika seseorang keluar daripada agama Islam, maka itu adalah satu perbuatan terlarang. Itu adalah perbuatan pidana. Disebut sebagai delik murtad. Dalam hukum pidana Islam, seseorang yang murtad maka dapat dijatuhi hukuman pidana mati. Baik. Sudah saya sampaikan beberapa pendapat pakar mengenai tentang pengertian hukum pidana Islam. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dan dipelajari, diulang kaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.